Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat panjang umur sehingga kita dapat menikmati nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat berkesalam tanpa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil kelak nantinya kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya di sini bernama Sultan Nasir Arifah, ingin menyampaikan atau memenuhi UTS dari Mualimah Nurbiyah Quran MPD di mata kuliah Psikologi Agama. Baik, yang pertama adalah jelaskan apa itu critical book review. Critical book review adalah membahas atau mengkritik suatu buku yang satu dengan buku yang lainnya, dan juga di dalam buku yang satunya mencari atau mengkritik suatu buku, mencari kebenaran atau kesalahan, atau mencari kelebihan atau kekurangannya dalam suatu buku. Baik, selanjutnya adalah jelaskan pedoman penyusunan CBR. Yang penyusunannya adalah yang pertama, mencari informasi biografi. Maksudnya itu adalah mencari pengarang buku dan tahun, judul buku dan artikel dan halaman dan nama penerbit bukunya. Itu langkah pertama. Dan yang kedua adalah pengantar. Maksudnya pengantar adalah disesuaikan dengan bidang kajian kita sebagai review. Maksudnya adalah membaca isi dalam suatu buku tersebut. Dan yang ketiga adalah bagian utamanya, atau dengan merangkum menyatakan kembali apa yang ada dalam sebuah artikel dengan kata-kata kita sendiri. Maksudnya kita mencari dalam buku tersebut tentang artikel kita sendiri. Dan yang terakhir adalah mengevaluasikan. Maksudnya adalah menjelaskan kualitas dalam suatu buku. Bukan berarti kita mencari kesalahan dalam suatu buku, akan tetapi kita mengkritik buku tersebut dan mencari kelebihan buku tersebut yang kita CBR-kan. Dan yang ketiga adalah jelaskan isi CBR yang direview. Saya mempunyai dua buku psikologi agama. Ini dia. Di buku psikologi yang dikarang oleh Dr. Andus Bambang Syamsul Arifin ini berisikan tentang psikologi agama yang umum. Dia menjelaskan tentang psikologi agama, tapi dia membahas tentang umum yang tidak berkaitan dengan atau yang tidak agak lebih cenderung kepada agama Islam. Dan yang kedua adalah buku psikologi agama yang dikarang oleh Dr. Andus Mas Ganti Sid MAG. Di dalam buku ini membahas psikologi agama, dan juga di buku ini menggabungkan hasil-hasil penelitian Barat dan Timur tentang perilaku beragama dengan ajaran-ajaran Islam, serta berbagai penafsirannya tentang perilaku tersebut. Maksudnya buku ini lebih bertentangan atau lebih menguasai tentang agama Islam. Baik, selanjutnya adalah jelaskan manfaat membuat CBR. Yang manfaatnya yang pertama adalah agar pembaca maupun penulis tanggap terhadap hal-hal penting yang ada di dalam buku. Dan yang kedua adalah untuk memahami tentang kesehatan dan keselamatan kerja yang ada di dalam buku tersebut, dan juga untuk menambah pengetahuan atau wawasan kita dalam mengkritik buku tersebut, dan juga kemampuan kita untuk menulis agar menulis kelebihan dan kekurangan dalam buku yang telah kita critical book tersebut. Baik, di sini yang terakhir, jelaskan kelebihan dan kekurangan buku yang telah kami sediakan. Di sini ini buku yang telah kami sediakan. Yang pertama adalah buku wajib, dan ini buku pembanding.
Baik, di sini saya akan menjelaskan buku pembandingnya yang dikarang oleh Dr. Mas Ganti Sid MAG. Dan kelebihan di buku ini adalah menggambarkan atau menggabungkan pendapat. Di dalam buku ini menggabungkan dan dalam suatu pendapat dari ahli psikologi maupun dari barat dan timur. Maksudnya adalah buku ini menggabungkan dua ahli yang dari negara timur dan negara barat. Dan juga buku ini dan buku psikologi agama tersebut yang dikarang oleh Dr. Mas Ganti Sid MAG ini menjelaskan psikologi agama yang lebih-lebih cembung kepada ajaran-ajaran agama Islam dan disertai dengan penafsirannya. Banyak di dalam buku tersebut membahas tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Seperti biasa kita tahu bahwa di buku tersebut telah dicantumkan nama pengarangnya dan di mana diterbitkannya, pada tahun berapa ini telah dicantumkannya. Dan kita tahu betul bahwa buku tersebut ini bisa kita baca dan enak kita baca karena perpaduan warna hurufnya bersatu dengan warna kertas lembaran buku tersebut. Dan juga di dalam buku wajib ini bacaan atau ayat Al-Qur'annya sangat bisa dibaca karena dan dapat dipahami. Dan juga buku ini sangat beruntung sekali atau sangat wajib dipakai oleh terutama kepada umat muslim. Dan kekurangannya adalah buku ini tidak ada biografi dari pengarang. Kita tidak tahu betul di manakah pengarang ini mengeluarkan suatu buku atau mengarang suatu buku, atau di manakah dia lahir, apakah dia tamatan dari mana. Kita tidak tahu, kita tidak tahu kita tidak tahu tentang biografinya tersebut. Dan yang kedua adalah psikologi agama atau buku pembanding yang dikarang oleh Dr. Randus Bambang Syamsul Arifin MSI. Di dalam buku ini kelebihannya adalah di sampul buku atau di luar buku terdapat motivasi buat kita untuk selalu membaca buku psikologi agama. Kita untuk menjadi amal kita atau mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga di buku tersebut ini telah mencantumkan biografis penulis. Dia telah mencantumkan biografi penulis yang sangat detail, yang kita tahu betul dia di mana lahir dan tahun berapakah dia tamat dari kuliahnya. Dan juga di dalam buku ini terdapat kata asing atau kalimat asing, semuanya sudah dimiringkan. Dan juga kata asing tersebut telah diberikan arti, kita dapat memahami kata asing tersebut. Dan juga di dalam buku ini membahas tentang psikologi yang cenderung membahas tentang psikologi remaja dan anak-anak. Di buku ini sangat umum sekali membahas tentang psikologi anak-anak dan remaja. Dan buku ini membahas faktor-faktor pengaruh psikologi agama dari internal maupun eksternal. Dan di buku ini ada kekurangannya. Yang pertama adalah telah dicantumkan hadis Nabi, akan tetapi hadis Nabi ini tidak diberikan dalilnya, akan tetapi cuma artinya. Dan di hadis Nabi ini tidak diberikan juga periwayatannya, entah periwayat dari hadis dari Imam Bukhari telah dicantumkan. Kita ragu juga tentang hadis tersebut, mana tahu kan hadis tersebut adalah hadis dhaif atau hadis palsu. Dan juga di buku tersebut ini ada lembaran kosong.
yang tidak diisi oleh pengarangnya atau pencetaknya. Oleh karena itu kita kita memakai buku ini membahas tentang psikologi agama yang umum saja. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila dari awal saya menyampaikan apabila ada terdapat dan kesalahan, hanya kepada Allah saya mohon ampun, hanya kepada kita saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.